Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, nama Presiden Joko Widodo dan anaknya Gibran Rakabuming Raka terus mewarnai dinamika pencapresan. Usai relawan Gibran mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden, belakangan PDIP juga lempar isu akan mengawinkan Gibran dengan Ganjar. Mengapa partai-partai seolah sedang berebut dukungan Presiden Joko Widodo, di mana salah satunya membuka peluang Gibran menjadi cawapres? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Oke. Baik, pertanyaan pertama kita ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, dari survei Indikator Politik Indonesia, ini kan approval rating Jokowi berada di level 81,2% dengan mengantongi kepuasan publik yang tinggi seperti itu. Apakah Jokowi efek ini akan semakin menarik, termasuk juga berdampak pada nama Gibran? Begini, kalau kita lihat data-data survei, bukan hanya indikator, tapi hampir semua lembaga survei, itu memang menemukan selama 2023 approval rating Pak Jokowi naik di kisaran 78 sampai 82%. Nah, pertanyaannya, apakah popularitas Pak Jokowi ini itu punya dampak secara elektoral kepada capres yang terasosiasi dengan dirinya? Jawaban singkatnya iya. Jadi kita temukan mereka yang populer, popularitas Pak Jokowi itu punya efek positif ke Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Tetapi menekan elektabilitas Mas Anies. Karena memang Mas Anies kan di framing sebagai capres di luar pemerintahan. Tetapi pertanyaan berikutnya, apakah itu serta-merta bisa diturunkan kepada anaknya? Nah, ini jawabannya ternyata tidak serta-merta. Jadi kalau kita cek data-data survei, termasuk survei Lembaga Survei Indonesia, kemudian survei Indikator, termasuk survei Kompas yang baru dirilis hari ini, elektabilitas Mas Gibran sebagai cawapres itu masih single digit. Di data saya 4%, di data LSI 7%, di data Kompas lebih kecil lagi. Jadi tidak serta-merta popularitas Pak Jokowi itu bisa diturunkan kepada anaknya. Nah, ini jawaban singkatnya. Nah, pertanyaannya kenapa? Saya kira masyarakat kita punya tafsir sendiri terkait dengan bagaimana Mas Gibran bertarung atau diperebutkan untuk 2024. Bisa jadi karena Mas Gibran dianggap sebagai figur yang baru beberapa tahun sebagai wali kota. Kemudian bisa juga karena Mas Gibran dianggap meskipun beliau seorang wali kota yang sukses, tetapi kalau maju ya di 2024 sebagai cawapres dikhawatirkan menebalkan prasangka mengenai politik dinasti. Jadi pendukung Pak Jokowi sendiri belum sepenuhnya melirik Mas Gibran. Nah, ini data sementara yang kita temukan minimal sampai bulan Juli 2023. Oke, Mas Burhan, tapi kalau misalnya kita melihat Gerindra sendiri kan menggadang-gadang Gibran untuk sebagai bacawa presnya. Kemudian ternyata PDIP juga membuka peluang bagi Gibran sebagai bacawa pres dari Ganjar. Ini menurut Anda fenomena apa artinya? Jadi saya melihat begini ya. Pertama, untuk Mas Gibran kan ada tantangan atau constraint secara kultural, karena mereka yang berusia di bawah 40 tahun itu dianggap belum layak maju dalam pentas politik kepemimpinan nasional. Meskipun di dunia manapun sebenarnya terjadi proses pemudaan pemimpin dunia ya, tetapi di Indonesia kan ada constraint dan itu ditebalkan dalam undang-undang yang sekarang sedang di judicial review oleh PSI dan beberapa kepala daerah. Artinya begini, kalau misalnya MK mengabulkan, bisa jadi constraint kultural tadi itu bisa dikurangi atau dihilangkan. Tetapi sepanjang masih ada constraint kultural tadi, ya memang sulit buat Mas Gibran melawan pandangan bahwa usia di bawah 40 tahun dianggap belum cukup umurnya. Nah, itu satu. Yang kedua, pertanyaannya mengapa kemudian kubu Pak Prabowo atau Mas Ganjar memperebutkan Mas Gibran? Kalau saya pribadi melihat insentif terutama kubu Ganjar untuk meminang Mas Gibran itu lebih kecil. Karena bagaimanapun kedua calon, pertama adalah Mas Ganjar, dua adalah Gibran, berasal dari satu partai. Dan suara PD Perjuangan itu bukan mayoritas telak, cuma dapat 20%. Artinya perlu
koalisi dengan direpresentasikan cawapres yang berasal dari partai lain. Jadi insentif atau godaan untuk meminang Mas Gibran itu menurut saya lebih besar datangnya dari Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Mungkin ada hipotesis satu, kalau Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, itu ada asumsi suara pendukung Pak Jokowi lebih jelas arahnya. Jadi kalau sekarang kan sepertinya ini, Fitri, sepertinya kan pendukung Jokowi itu mendapatkan mix signal. Apakah Pak Jokowi ke Ganjar ataukah ke Pak Prabowo? Kalau misalnya Gibran itu menjadi pendamping Pak Prabowo, ada asumsi di kalangan pendukung Pak Prabowo, pendukung Pak Jokowi itu lebih jelas. Wong anaknya menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Tetapi asumsi ini menurut saya perlu juga di-challenge. Jangan-jangan justru malah menimbulkan ya semacam resistensi bersama karena bergabungnya Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Jadi dua hipotesis ini harus diuji secara empirik, mana yang paling Mas Burhan, paling terbukti. Mengenai hipotesa itu kita tanyakan langsung kepada Pak Habibur Rahman. Silakan tanggapannya Pak Habibur Rahman. Ya, sampai saat ini kami tidak dalam posisi untuk mengajukan mengajukan cawapres siapapun. Ya, belum ada nama cawapresnya Pak Prabowo. Jadi berbagai analisa tadi kalau dikaitkan dengan Gerindra belum relevan. Cuma kalau memang ditanyakan bagaimana tanggapan kami, pendapat kami soal sosok Pak Gibran ya. Tanggapan Pak Prabowo juga soal sosok Pak Gibran, tentu kami sangat menghargai generasi muda. Pak Gibran ini kan representasi generasi muda yang cukup berprestasi. Beliau menduduki jabatan yang bukan gift, ya, bukan hadiah begitu saja, tetapi sesuatu yang beliau rebut melalui pertarungan. Ya, sebagai wali kota itu kan pemilihan yang dipilih oleh rakyat. Dan ketika sudah terpilih, beliau juga cukup perform. Nah, sehingga ini salah satu gambaran anak muda yang menurut kami outstanding ya, di atas rata-rata. Yang kedua, ya kami juga mengadvokasi sebagian generasi muda ya yang meminta, yang menginginkan adanya perwakilan mereka di di pertarungan capres-cawapres ini sebagai subjek. Ya, mereka tidak hanya ingin dijadikan objek, dan kami berpandangan bahwa soal capres dan cawapres itu jangan melulu terkait umur, jangan digeneralisir karena setiap orang kondisinya berbeda. Ada anak muda di bawah 40 tahun nyatanya sudah berprestasi, sudah berpengalaman seperti Pak Gibran. Jadi sulit dikatakan Pak Gibran belum matang. Ada orang yang di atas 70 tahun tetapi masih energik, masih kuat. Sehingga soal usia di persoalan cawapres ini ya kan jangan terlalu strict usia sekian dan batas atas sekian. Yang paling penting adalah orang per orangnya, kurang lebih seperti itu. Tapi dengan kemudian mewarnainya ataupun munculnya nama Gibran digadang-gadang sebagai cawapres dari Prabowo, apakah ini juga sebagai upaya untuk menggoda para pemilih muda yang menjadi basis pemilih Jokowi Maruf Amin? Nah, kita akan bahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.